Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita periksa PR-nya bersama-sama. PR-nya ada berapa, Fit? Ada 2. Oke. Tuh, Pak Rahmat. 2, Pak Rahmat. Yang pertama latihan ke-10 ya. Yang pertama latihan ke-10. Yang kedua yang Anda tambahkan itu ya. Hah? Yang di kitab dikerjakan. Oh yes. Oke, di kitab dulu aja. Pak Joko, pripun? Aman? Baik, yang pertama monggo dari Pak Cahyo. Yang di kitab dulu, Pak. Akala Mahmudun Al-Fakihata Ma'a itu termasuk mudhaf, termasuk dzarf ya. Jadi ma'a zaujihi ya, atau zaujatihi. Jadi zauj bahasa Arab itu bisa ditelakan untuk 2. Bisa istri, bisa suami. Cuman di Indonesia yang ma'ruf kalau untuk istri apa? Zaujah gitu ya. Tapi zauj itu bisa dua-duanya. Jadi ma'a zaujihi bersama istrinya. Fi ghurfatid duyuf, di ruang tamu. Ya, di ruang tamu. Makan apa tadi, Pak? Makan apa? Al-Fakihah, Masya Allah. Sugih jadi, Pak. Makan buah-buahan. Ayo Rafid. Ghosala Ahmadu komisan. Oke. Monggo Mas. Qara'a Aliyun Al-Qur'an. Pak Egi. Pak Egi. Pak Aris. Nah, Kataba Ibrahim ad-dars. Habis baca bacaannya Pak Aris, Pak Egi. Lihat Pak Aris, kemudian Pak Egi. Nah, Pak Rahmat dulu. Mandoroba. Ulangi, Pak. Apa artinya, Pak? Apa, Pak? Oh, suaranya kok makin pelan. Siapa yang doroba artinya memukul. Jadi pertanyaan itu siapakah yang memukul masjid ini? Wah, masjid dipukuli ini, Mas. Nah, Pak Ardi, monggo. Sodiki pakai ya. Baik, kalau nggak pakai salah ya. Kalau nggak pakai ya salah. Qatala sodiki al-hayyata. Oke. Hah? Nanti dia harokatnya fathah. Ya, sodikiyal gitu ya. Tapi nggak usah disambung dulu. Monggo Pak Joko. Taib at-talibatu dakhalna fil taib. Kalau dakhala itu ila, Pak. Ya, dakhala ya.
Bisa, atau juga ilahnya dibuang atau fi-nya dibuang langsung dakhala al-fasla juga bisa. Ya. Kan misalkan dakhaltu ilal masjid, aku masuk ke masjid gitu ya. Misalnya dakhalal mudiru ilal masjid. Boleh. Dakhalal mudiro salah. Karena pelakunya mudir. Ya, pelakunya itu mudir, maka dakhala al mudiru. Kalau dibaca dakhala al mudiro salah ya. Karena kan fathah itu kan identik dengan maf'ulun bih, kan begitu. Untuk saat ini ya identik dengan maf'ul bih. Nah, Mas Aris. Baik, Pak Cahya, Mas Aris masih bingung ngopo iki. Kharaja at-tullabu. Taib, kharaja itu termasuk fiil yang tidak butuh sasaran. Ya lazim. Maka harus dengan bantuan huruf jar. Kharaja, ulangi Pak. Nah, minal madrasati, begitu ya. Nah, ayo Rafid. Hafidha at-tullabu al-Qur'ana. Oke. Mas Adri? Pakai alif lam atau enggak imro'ahnya? Jadi syaribat imro'atun al-qahwata. Oke, benar. Enggak. Kapan ya? Tetap. Apa namanya? Kalau enggak pakai alif lam, kan dia enggak boleh tanwin gitu aja. Kalau enggak pakai alif lam ditanwin. Kan tadi kalau enggak pakai alif lam bacanya imro'atun. Kalau pakai alif lam bacanya al-mar'atu gitu. Itu beda bacaannya. Dari sisi bacaannya juga bacaannya beda. Al-mar'atu. Ya. Alif lam bacanya al-mar'atu. Gitu ya. Kalau nggak pakai alif lam imra'atun. Khusus kata ini dia berbeda dia kalau pakai alif lam atau sendirian. Monggo. Paris. Sebelumnya ya, belajar bahasa Arab ini kok susah ngomong ini. Belajar bahasa Arab ini tidak mengharuskan harus pakai tajwid ya. Maksudnya idgham atau semisalnya, nggak usah. Ulangi Pak. Fahima Muhammadun ad-darsa, kan begitu ya. Karena terkadang ada orang karena belajarnya tajwid, jadi akhirnya masuk juga ilmu tajwid di bahasa Arab. Tajwid paling pakainya panjang pendek aja. Ya, adapun izhar, ikhfa, idgham enggak masuk. Pak Rahmat, monggo ditutup. Sami'a Aliyun. Apa artinya, Pak? Ali mendengar Al-Qur'an. Ya, Ali mendengar Al-Qur'an. Nah? Mau tambah apa, Pak? Wa ansid. Nah, lain nanti Pak kalau itu. Lain lagi kalimatnya. Baik. Sekarang latihan yang kedua. Iya. Kalau Jumat kan isma'u wa ansitu gitu. Baik. Pak Bilal, monggo yang di ini latihan yang anak kasih di grup. Nah, salah. Kemarin kita belajarnya bukan begitu. Jadi yang kedua dibuat jadi kata jamak. Jadi apa?
Dhahabat tujaru ila suqi waraja'u, begitu aja. Waraja'u bisur'atin boleh. Waraja'u. Oke. Mas Aris. Sampai ning dipun nek wis wayahe kenek, Mas. Wis Mas dikarang ae, Mas. Nomor fahimah paham. Cek Pak Anto dulu, Pak Anto, monggo Pak Anto nomor 2. Hah? Yang disampaikan kirim ke saya, Pak? Oh, di WA? Yang sampai kirim? Yang kedua, Pak? Wa aka yang nomor 3 itu, Pak. Yang nomor 2. Taib. Katabatul labu wa fahimu ad-darsa. Boleh. Boleh juga katabatul labu ad-darsa wa fahimu, boleh juga. Boleh. Wa fahimu boleh juga. Boleh semua bahasa Arab, Pak. Iya, cuman yang kita latihan kemarin kan nggak begitu, gitu aja. Nah, ayo Mas Aris. Apa nih? Ya, sesuai yang kita pelajari di kitab pakai huruf atof, Mas. Ayo Mas, monggo. Itu kurang titik ya. Al-khubznya kurang titik itu. Roti. Oh. Mas Aris lagi menyiapkan, loading Mas Aris. Nomor 4 dulu, Pak Joko monggo. Wadah kholu, oke. Pak Aris nomor 5. Wajalasu, oke. Nah, Mas Aris. Itu khubz, Mas. Kurang titik itu. Al-khubza wa syaribu Ikoh nih Mas tinggal. Wa syaribu qahwa. Jadi sandingannya kan qahwa. Ya. Mas. Taib. Karena kan anas dianggap dari sisi arti banyak. Jadi gini. Kata anas itu kan kalau namanya manusia, dari sisi arti manusia itu satu atau dua? Banyak. Makanya pakai wasyaribu begitu. Ya walaupun lafadznya tunggal kan begitu, tapi dia dihukumi banyak. Maka pakai wasyaribu. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Mana contoh sebelumnya kemarin? Mana anas kemarin tuh? Akalan nasu wasyaribu, halaman 34. Paling bawah, ya kan? Akalan nasu wasyaribu, dibuat jamak. Gitu. Jadi alasannya kenapa? Karena dia artinya banyak. Dari sisi arti ya, dari sisi arti dia memiliki arti jamak. Baik.
Alhamdulillah PR-nya sudah. Sebelum kita masuk pelajaran ke-6, Anda ingin merojaah dulu sedikit ya. Kita ingin mengulang pelajaran. Baik. Pak Bilal, apa amalannya atau fungsinya inna? Itu kan maknanya. Huruf bermana taukid. Fungsinya di dalam kalimat ngapain dia? Amalannya. Waduh, ning ndi iki? Isimnya jadi apa? Dibaca apa? Isimnya dibaca nasab atau fathah. Khabarnya dhamma. Baik, Pak Joko contohkan. Ayo, innallaha Maha Pengampun. Innallaha ghafurun. Ya. Innallaha ghafurun. Kalau ma'as sabirin nanti dia masuknya jerm apa? Dhorof dia. Ya, jadi nggak kelihatan bentuk inanya. Baik, Mas Adri. Kalau laisa, Mas. Sama. Yakin? Yakin nggak sih, Mas? Ini nggak yakin aja dilanjut no, Mas. Neng di laisa iki. Kebalikannya, gimana kebalikannya, Mas? Isimnya dia itu di rofa, khobarnya di nasab. Fit, contohnya Fit. Laisa artinya apa, Laisa? Bukan. Ayo Fit. Dan kemarin juga kita jelaskan dahulu kala, Laisa itu memiliki beberapa versi dia, bentuk kalimatnya. Coba Fit, contoh Fit. Terserah untuk pakai versi yang mana, versi standar atau versi luar biasa juga boleh. Laisa? Laisa? Laisa kitabu taliban. Apa artinya Fit? Oh lain artinya. Kalau antum ngomongnya begitu, laisal kitabu taliban artinya buku itu bukan santri. Bener? Ya, buku itu bukan santri. Kalau sampai maunya buku itu bukan miliknya santri, nanti ada basrabnya sendiri. Bukunya santri kan, nanti ada basrabnya sendiri, bukan itu. Coba ana buat Muhammadun Ustadun, kasih Laisa. Ayo terus, Laisa Muhammadun. Laisa. Ya, Muhammadun Ustadun. Oh, Laisa Muhammadun Ustadun. Oh, kare takon gini takon abine. Laisa Muhammadun Ustadan. Baik ya, Laisa Muhammadun Ustadan. Oke. Mas Haris. Pripun Mas? Aman? Siap. Si. Ustadzah itu maksudnya ustadzah itu ustadz perempuan. Ustadun. Ustad, bukan ustadzah.
Muhammadun ustadzun. Anak tadi bilangnya ustazah toh? Enggak toh? Kan Laisa tuh di Si Mas, PP. Laisa Heeh. Muhammadun bukan ustazah. Bukan ustazah, Mas. Ustadzan, Mas. Ustazah ya. Iya, ustadzan. Kalau ustazah lain, Mas. Ustadzan. Bisa dua ya? Bisa ustadzan, bisa biustadzin. Begitu ya. Baik, Mas Haris. Coba sebutkan saudara-saudaranya Inna, Mas, yang sudah kita lewati. Inna. Lah apa dona Mas? Karena dia ada 1, 2, ya. Salah Allah, oke, apa lagi? Mas Haris dulu, Mas Haris. La Allah. Hah? Inna, la Allah, lakinna. Satu lagi. Satu lagi, Mas. Ka'anna. Ya, ka'anna. Kalau laita sama anna belum. Ya. Jadi la'alla, lakinna sama ka'anna. Ya, ka'annahu. Seakan-akan dia, begitu loh. Ini termasuk saudaranya inna. Oke, lagi. Kayaknya makin panas suasananya nih. Lanjut. Pak Cahyo, benar atau salah? Pak Cahyo, benar atau salah? Fahimu at-tullabu ad-darsa. Benar atau salah? Fahimu at-tullabu. Benar, Pak Cahyo benar. Pak Joko? Salah. Wah, ada 2 pendapat nih, kubu kanan. Ya, benar, kubu kiri salah ini. Mas Adri, sampean bela mana, Mas? Pak Joko. Oh, Pak Joko. Salah jadi ya. Nah, Pak Rahmat, sampean mana, Pak? Benar atau salah? Cuma 2 pilihan yang nggak ada yang ketiga. Benar atau salah? Hah? Salah? Salah benar, Pak? Salah? Salah, Pak? Salah. Baik, Pak Aris, benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Fahimunya salah. Ini fahimunya salah. Ini harusnya gimana? Harusnya gimana, Pak? Sama bener nyalahno kudu bener apa? Gimana jadi? Fahima. Gitu. Begini jadi, fahima. Fahima at-tullabu ad-dars begitu. Pak Rahmat setuju? Mas Adri juga? Setuju, Mas? Kembali ke standarnya katanya fahima gitu. Kenapa, Mas? Kok enggak fahimu aja? Kaidahnya seperti itu. Kalau yang fahimu, kalau fahimu berarti ayo. Ini baru kemarin ini, pekan lalu ini. Di depan failnya
tidak mengikuti fiilnya. Taib. Jadi gampangannya kalau fiilnya di depan maka standar, nggak usah berubah. Kecuali dia berada di akhir atau di kebelakang baru berubah, gitu ya. Itu kaidahnya. Nah, kalau di belakang baru wafahimu gitu. Tapi kalau di depan standar. Ya, di depan standar. Ini kalau nggak dibukain lagi kacau nanti nih ya. Terus kayak gitu. Apa, Pak? Oh, benar. Pengaruh dia. Kan sama-sama jamaknya nanti. Baik, lanjut lagi. Mas apa namanya? Rafid. Benar atau salah? Benar atau salah? Ka'anna Muhammadan talibun. Benar. Enggak salah. Benar. Pak Bilal, benar apa salah? Benar. Oh, enggak ada sinyalah no iki. Mas Aris, benar apa salah? Kenapa benar, Mas? Karena kaidahnya seperti itu kan gitu Mas ya. Emang kaidahnya gimana, Mas? Kok moro-moro menasabkan lagi apa ya Mas itu? Wes gitu. Begitu gimana, Mas? Itu ana masuk ana. Masuk li ana itu masuknya ana tapi belum ana senggol karena masih di belakang nanti ada. Oke, Mas, kaidahnya, Mas. Seperti inna. Apa sih inna itu? Oke, lanjut. Pak Aris. Akala Fatimatun al-fakihatu. Benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Akalat. Begini jadi. Akalat. Begini. Udah? Yang lain aman? Al-fakihatu. Al-fakihata bukan tuh. Kenapa kok ta? Mikir nih tenan nih. Hah? Oh salah, fa'il tuh harus doma. Fi'il tuh nggak bisa didoma dia. Fi'il tuh kata kerja, ini fi'il di depan. Fi'il, fa'il, satu lagi maf'ul bi. Ya, dibaca fakihata. Oke. Udah? Nggak ada yang salah lagi? Aman? Pak Cahyo sudah setuju? Nggak ada yang salah lagi?
Oke. Rafid, setuju? Nggak ada yang salah? Sebentar. Mas Adri? Udah benar. Pak Rahmat? Benar. Mas Haris? Udah benar. Pak Bilal? Sudah benar. Pak Joko? Masih ada yang salah Pak Joko. Oke, Pak Joko masih ada yang salah. Mas Adri? Mas Hardi? Kenapa Mas Adri? Kenapa Fatimatun emangnya? Ya, nama perempuan. Iya. Gitu. Memang terkadang kita itu harus dalam belajar bahasa Arab ya. Kita tuh diajak untuk lebih teliti ketika membaca sesuatu. Ini benar atau salah. Ya. Karena terkadang kalau dalam pelajaran-pelajaran yang lain, misalkan untuk belajar fikih, akidah itu kan lewat gitu aja, cuman pemahaman. Tapi kalau ini bukan hanya pemahaman, tapi ketelitian. Harus teliti benar atau salah, gitu ya. Lanjut. Masih ini belum. Tenang, mendung kok suasananya. Lanjut. Wah, yang ini masalah nih. Ini masalah penghapusnya atau papan tulis ini? Oh, spidolnya nih. Hah? Spidolnya kayaknya yang ini enggak. Yang merah aman-aman aja kok. Oh, ini banget. Ya kan spidolnya kan? Pak Rahmat. Apa bacanya, Pak? Fil baiti. Apa ini, Pak? Apa artinya jadi fil baiti talibun? Di rumah murid. Di rumah ada murid. Ahsan. Itu baru pertanyaan, Pak. Itu baru apa namanya? Baca ini. Sekarang, Pak, coba dimasuki la'alla. Ya, dimasuki la'alla, Pak. Monggo. Dimasuki la'alla. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh depan ini. Ini posisinya gini. Tetap gini posisinya. Nggak boleh dipindah posisinya. Lala, Pak. Nggak ada lala. La'alla. Fil baiti. Nggih. Oh. Hah? Bata ban. Ban. Kenapa ban, Pak? Kok nggak ba? Kenapa ditanwin? Nggak ada alif lam. Taib. Ini jawaban Pak Rahmat. La'alla fil baiti taliban. Oke. Udah, Pak? Aman? Nggak pingin dirubah? Nggak pingin dirubah. Taib. Mas Aris. Bener apa salah, Mas? Buka nih. Pelajaran 1, pelajaran 2, buka semua, cari semua.
Gimana Mas Aris? Benar atau salah Mas Aris? Pak Cahyo, jawaban Pak Rahmat benar apa salah? Benar. Benar Pak nih. Jawabannya Pak Rahmat kata Pak Cahyo benar. Oke. Mas Adri? Benar. Dibolak-balik nggak apa-apa. Gitu Mas ya. Pak Joko, pripun Pak? Taib, benar. Ya, Pak Rahmat jawabannya benar. Taib ya, karena di sini kan statusnya dia, ini kan sebagai khobarnya ya. Ini sebagai isimnya. Isimnya mau dia di depan atau dia di belakang, tetap dibaca fathah. Kan gitu ya, tetap dibaca nasab. Lagi. Ya, atau liba. Kalau pakai alif lam, tapi kan nggak ada kasih alif lam, Pak. Jadi nggak boleh sampai berubah. Taib. Lagi. Taib. Pak Bilal. Pak Bilal. Oke. Benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Di sini. Ini salah. Yang benar harusnya dahab. Panjang pendek? Pendek. Dahab benar begini. Ilal jami'ati. Bukan tuh. Kenapa kok ti bukan tuh? Ada huruf jer. Taib. Kenapa di sini dahab benar kok nggak dahabat? Karena failnya di depan. Dia kan domir. Domir kan setelah ada fail. Taib gampangannya ini dibaca begini karena menyesuaikan ini kan di sini kan jamak ya. Maka di sini juga berbentuk jamak, bukan dahabat tapi dahabna. Lagi. Pak Hardi. Monggo dibaca. Mobil. Samania. Sayaratun. Oke? Sayaratan. Tan apa tun? Ayo. Angel lagi, angel. Hah? Sayaratun.
Tun, sudah nih. Yakin? Iya. Baik. Pak Cahyo. Atau anak ganti, jangan mobil. Saya anak ganti, jangan mobil dulu. Ya, jangan mobil. Diganti aja yang gampang. Nah. Oke. Indi, ulangi. Indi samanya sama. Mas Haris, waduh, susah ini. Sama? Sama. Begini. Samanya itu asyara Baitan apa baitun? Baitun. Enak baitan. Hah? Baitan apa itu nih? Ayo. Dipastikan dulu nih sebelum dikunci jawabannya. Boleh. Boleh buka tapi nggak boleh nginceng. Oh iya, baitan. 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 Baik, si. Pak Cahyo, bener apa salah? Ini pas ini. Monggo Pak, bener apa salah? Sama niatu Pak? Tuh. Jadi sama niatu asyara atau sama niata asyara? Sama niatu. Piye Pak iki? Mantep jawaban. Sama niata Sama niata. Sama niata asyara. Baitannya sama? Iya. Baik. Mas Adri, pripun Mas? Udah bener nih. Sama niata atau sama niatu? Sama niata. Pak Aris? Sama niata. Mas Aris? Sama niata. Pak Rahmat? Baik. Pak Joko? Pak Anto? Sama niata. Baik, benar. Sama niata. Ingat ya? Ketika bilangan 18 itu katakan dua kata ya. 8 sama 10 nih kan. Yang bilangan 8 itu pasti yang bilangan yang satuannya itu pasti fathah. Yang bilangan satuannya itu pasti fathah. Ini kan bilangan puluhan sama satuan. Ya, bilangan satuannya itu fathah, bilangan puluhannya asyara. Ini ya sama-sama fathah. Jadi bukan asyaru. Sebagaimana bisa antum lihat itu kan ya, Pak. Ya, salasata asyara, arba'ata asyara. Kemudian yang kedua, di sini harus dibaca fathah. Ya, bukan baca apa? Bukan dibaca dhammah. Kenapa? Nanti dia akan masuk dalam pembahasan namanya tamyiz. Ya. Tamyiz ini belum masuk, jadi nggak ada senggol-senggol ya. Tamyiz. Tapi harus fathah. Lanjut. Pak Anto. Pak Anto. Oke, Pak. Mana tadi?
Sudah Pak ya? Benar atau salah? Apa artinya Pak? Istri. Apa artinya Pak? Apa artinya Pak? As-salisu. Apa salis artinya? Dua. Apa Mas Haris artinya Mas Haris? Istri yang ketiga. Ya. Baik. Az-zaujatu tsalitsu fil Yabani. Istri yang ketiga di Jepang. Sudah? Istri yang ketiga di Jepang. Pertanyaannya untuk Pak Anto, benar atau salah kalimat ini? Anda nggak tanya nyata atau enggak ya, Anda tanya benar atau salah. Benar atau salah kalimat ini? AC-nya kayaknya kurang berfungsi nih ya. Mana? Mana Pak Anto? Benar? Oke. Pak Aris, benar atau salah? Betul, oke. Pak Cahyo, benar apa salah? Mas Adri, benar apa salah? Benar. Jadi belum ada yang berbeda pendapatnya, jadi masih aman ini. Pak Joko, benar apa salah? Benar. Pak Ardi? Oh, wah ini beda-beda pendapat sendiri ini. Salah. C. Pak Rahmat, benar apa salah? Pak Bilal, benar apa salah? Semua mengatakan benar Pak, kecuali Pak Hardi. Salah. Oh, sama lu salah. Iya. Mas Aris. Pripun Mas? Sampai ikut yang benar apa salah Mas? Ikut yang salah. Oh, iya salah jadi. Udah, tutup, kita tutup. Mas Aris, kenapa salah? Yang namanya kebenaran itu nggak butuh pembuktian.
Ini sebenarnya di buku nggak ada, cuman anak terangin. Di buku itu nggak ada, ya, cuman anak jelaskan. Ini nanti kalau ketemu gini maka harus dirubah begini, misalkan begitu. Karena dia adalah susunannya ini. Susunan ini harus begini-begini, begitu. Gimana, Mas? Pak, hah? Istri yang ketiga di Jepang. Istri yang ketiga itu di Jepang. Nah, terus kenapa memang kalau naat? Mengikuti manutnya. Jadi harusnya ada tak marbutohnya. Harusnya atsalita tuh begini. Ya. Harusnya atsalitsatu karena susunya naat man. Ini kan mubtada. Ini naat. Kemudian ini apa? Jar majrur khobar. Kan begitu. Lah naat harus sama karena muannas harus muannas. Ya, harus sama muannas. Bisa antum lihat di halaman 24. Ya, antum bisa lihat di halaman 24. Di latihan. Kan di situ apa? Fisanati. Nah, at-talibatu. Itu kan latihannya di situ tuh. Ya, latihannya di situ. Anak katakan di sana karena susunya naat, maka harus menyesuaikan man'utnya. Jadi ya harus menyesuaikan man'ut. Walaupun di atas al-awwal, al-tsani, al-tsalits, ar-rabi, al-khamis mudzakkar, tapi Anda jelaskan kalau yang disifati muannas, maka dia juga harus muannas. Taib, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah panas soalnya ini, nambah nggak kuat sudah ini. Ayo Mas. Ini yang pelajarannya pertama dulu kan kaidahnya harus kebalik saja. Harus? Ini beda. Kalau ini namanya bilangan urutan. Kalau yang harus balik itu bilangan biasa. Urutan itu gimana Mas? Yang ke itu harus susun naat. Kalau yang kebalik itu bilang 3 gitu aja. Jadi 3 dengan yang ketiga itu berbeda. Istri yang ketiga. Bukan apa namanya 3 istri, bukan. Bukan 3 istri tapi istri yang ketiga. Ya, betul. Gitu. Ya. Jadi nanti istilahnya kembalinya kenaan. Jadi adat itu ada 2, adat biasa sama adat urutan. Bilangan biasa sama bilangan urutan. Kalau bilangan urutan itu harus menyesuaikan yang disifati. Karena ini i'rabnya sebagai naat. Ad-darsu al-awwalu, ad-darsu ats-tsani, ad-darsu ar-rabi'u. Begitu ya. Terus sampai akhir. Pak Cahyo ada? Sudah paham ya? Baik, Pak Joko ada yang tanyakan? Sudah? Aman ya? Baik. Laisa, oke. Kenapa Laisa? Kan ada yang apa namanya Laisa kami sendiri kok ini ya Kami harusnya doma. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Begini ya. Di Al-Qur'an laisa gimana Mas? Ya, laisa kamitslihi syai'un. Ini ya Mas ya.
Laisa kamitslihi syai'. Pertanyaannya apa, Mas? Oh, ini. Laisa itu kan harusnya yang pertama dhammah, yang kedua fathah. Ini Mas ya? Ini yang saya tanyakan Mas. Sedangkan urutan ini kan 1, ini 2, gitu ya? Iya nggak Mas? Oke. Bener nggak ini yang Anda paham? Jangan-jangan Anda salah paham. Jadi kan harusnya kalau misalkan yang Anda tangkap Mas ya, harusnya kalau secara kaedah kan harusnya apa? Begini Mas ya? Bukan ini kan gitu ya? Oke. Ini sudah jadi benar yang ini maksudnya benar ya? Sudah. Pak Rahmat menjawab? Enggak paham jawab Pak Rahmat. Iya Pak Rahmat nih. Langsung spontan nih? Enggak, udah selesai. Baik, yang pertama di sini kita jelas dulu. Ingat ya, laisa itu kaidahnya sesuai dengan yang disebutkan tadi. Yang pertama dibaca dhammah, ya kan? Sedangkan yang kedua dibaca nasab, kan gitu ya? Naam, ini kaidahnya. Kemudian yang kedua, ini kita pecah lagi. Di sini ini tersusun dari 3 kalimat, 3 kata. Yang pertama ka. Yang kedua mithl. Yang ketiga dhamir hu. Ada Mas? Ya, lah. Ka ini termasuk harful jar. Karena di harful jar, maka di sini li-nya dibaca kasroh. Sedangkan di sini kan nggak mungkin kamitsli hu, kan nggak enak. Kamitsli hi. Jadi di sini dibaca kasrohnya karena apa? Ya, karena huruf jarnya ini, bukan karena laisa. Sampai sini sudah? Baik, lanjut. Kalau sudah paham sampai sini, maka ini sebenarnya urutannya sama kayak begini. Laisa fil baiti libun. Sama kayak laisa fil baiti libun. Kan sama-sama apa? Laisa terus huruf jar, karena yang di jar, kemudian talib. Kan begitu? Lah, kalau secara urutan Mas, yang ini Mas Adri. Ini mana yang jadi isimnya laisa yang mana? Yang jadi isimnya laisa yang mana? Talib. Jadi talib ini jadi isimnya, kan begitu? Dan dia benar kaidahnya kan? Di dhamma. Sedangkan fil baiti sebagai apa? Khobarnya. Kalau apa? Setelah ada fi jadi khobariyah. Dalam kalimat jadi khobarnya dia. Ya sama. Jadi kalau begitu urutannya laisa ini isimnya, ini khobarnya. Ini mudhafun ilaihi. Dhamirnya ini mudhafun ilaihi. Begitu Mas ya? Sudah aman Mas? Jadi ini bukan menyelisih kaidah ya, cuman kita yang belum sampai sono gitu ya. Gitu. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu terkadang ada beberapa kalimat yang kayak seperti ini. Dia tersusun dari 3 tapi jadi satu paket. Lah. Gitu ya. Kelihatannya satu. Tapi pertanyaan tadi bagus loh. Kenapa kok enggak laisa kamitsluhu gitu ya? Ya, itu jawaban pertanyaan bagus sekali masyaallah. Lah, nggak ada masalah. Maksudnya ini pertanyaannya masih sesuai dengan seputar pembahasan. Jadi nggak keluar dari pembahasan, masih seputar. Dan ini sama seperti apa? La'alla fil baiti talib. Cuma tadi Anda pengen terangkan di sini ada K-nya. Jadi K itu huruf jar, bukan satu kesatuan. Sudah? Sambung ya? Nah, Pak Cahyo sudah berat sekali nih.
Baik, insya Allah kali ini kita hanya sekedar merojaah, ya saling bertanya, sharing kalau pembahasan sebelumnya supaya apa? Ketika kita masuk pelajaran yang ke-6 pekan depan, kita sudah ingat yang di belakang. Dan yang tanyakan yang di belakang tadi itu yang inti-inti aja ya, yang inti-inti saja. Anda nggak tanyakan yang masalah-masalah yang apa namanya isim tafdil, yang ini Anda nggak tanyakan, cuman inti-inti perbabnya. Jadi sebagaimana Anda katakan di setiap pelajaran sebenarnya ada inti yang dibelumaukan, pembahasan apa begitu. Kemudian setelahnya apa tambahan-tambahan. Gitu ya, tambahan-tambahan. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.